Oh, Ibu Siti Marwa sudah join. Sudah berapa ini? Assalamualaikum Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Pak Askar. Iya, Bu. Kita. Baik-baik aja nih. Alhamdulillah, Ibu. Iya. Gimana kabar? Baik. Kapan lagi nih ngopi? Mantap, selamat Ibu Ketua Yayasan Atma Jaya. Iya, terima kasih. Esok ulang tahun ya Atma Jaya. Iya, ikut nih. Insya Allah, iya besok. Insya Allah, makasih. Makasih. Iya Ibu Lita. Ya, oke, saya unmute dulu. Iya, silakan. Ya, bye. Bye. Kenapa nggak ada anu?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Aida. Kendari, Bro. Sehat? Bagaimana Iya, kabar? Kendari. Iya. Ada deh cantiknya Bella dalam ungunya. Bagaimana Pak Agus, sudah dihubungi Prof? Sudah Prof katanya. Jas? Sudah? Iya Pak Ji. Oh iya. Di kantor dia. Oh di kantor. Iya. Apa lagi nih? Ada lagi masuk. Silahkan merapat sekarang yang butuh pencerahan. Nggak datang kita minta pencerahan? Mau saya pergi minta pencerahan deh. Bu Muli kasih ke pencerahan. Koordinator yang mau didengar sambutannya materinya. Saya unmute kira. Enggak nanti aja ini dong. Ya? Nah. Terus kalau ada berarti kita sambung. Assalamualaikum Pak Sam. Pak Samsudin. Iya. Apa kabar? Ini sana Ibu Hijrah. Ibu Hijrah. Hijrah Halim. Bisa Putra.
Bisa. Mbak apa tuh Ibu An? Hah? Mandi-mandi? Mbak. Ya, Prof sudah bergabung. Saya komunikasi dengan ini, Ibu. Mohon host atau host untuk Buka Prof. Assalamualaikum Prof. Prof Dias. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap? Iya Prof, insya Allah. Oh iya. Prof. Cuman kayaknya. Sudah bisa Bapak Ibu? Kita mulai, Bu. Kita lihat dulu Prof, saya lihat belum tampil Prof. Ya, ya. Oke, I am ready. Bagaimana? Oke Prof, siap? Oke, siap. Iya Prof. Ya silakan moderator. Baik, kita mulai acara webinar STIMIK Akba seri pertama. Yang saya hormati Bapak Kepala LLDikti Wilayah 9. Sekaligus pemateri kita hari ini, Bapak Profesor Dr. Jasrudin MSc. Ketua Yayasan Pendidikan Kartini Ujung Pandang. Yang saya hormati Ketua Senat STIMIK Akba dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua STIMIK Akba dan seluruh jajarannya. Kemudian tim Spada LLDikti Wilayah 9 yang sempat hadir dalam acara ini. Yang saya hormati juga pimpinan perguruan tinggi yang saya banggakan dan sempat hadir dalam acara ini. Para dosen dan peserta webinar seri pertama yang sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini kita mulai, perlu kami sampaikan bahwa webinar STIMIK Akba terdiri atas 10 seri. Dan untuk seri pertama ini diikuti oleh kurang lebih 500 peserta dari berbagai daerah
berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Kemudian ada juga dari pemerintah. Selamat datang Bapak dari Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur. Dan ada juga dari SMP 25 Pontianak. Selanjutnya kita masuk acara kedua yaitu pembukaan. Saya mengajak kepada seluruh peserta untuk membuka acara ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang non-muslim silakan menyesuaikan. Kepada Bapak Ibu peserta webinar yang sama-sama berbahagia, terlebih dahulu perlu kami sampaikan bahwa rangkaian kegiatan siang ini akan diawali dengan acara launching e-learning STIMIK Akba yang sekaligus juga akan diresmikan langsung oleh Bapak Profesor Dr. Jasruddin MSI, selaku Kepala Eledikti Wilayah 9, untuk kemudian dilanjutkan ke acara webinar seri yang pertama. Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua STIMIK Akba. Mengawali acara webinar seri pertama, kami minta kesediaan Ketua STIMIK Akba untuk memberikan sambutan. Kepada Ketua STIMIK Akba, Bapak Dr. Haji Askar Taliang MSI, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala LLDikti Wilayah 9 Sulawesi Gorontalo, Bapak Profesor Dr. Jasruddin MSI, Ketua Yayasan Pendidikan Kartini Ujung Pandang, Ketua Senat beserta anggotanya, Bapak dan Ibu unsur pimpinan perguruan tinggi STIMIK Akba, yang saya hormati ketua atau pimpinan perguruan tinggi yang sempat bergabung pada kesempatan ini, dan yang saya hormati, saya banggakan para peserta, Bapak dan Ibu peserta webinar sesi pertama P3M STIMIK Akba. Alhamdulillah, puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan untuk senantiasa beraktivitas, dan termasuk kita melaksanakan webinar pada hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pelaksanaan webinar yang dikemas oleh P3M STIMIK Akba yang tadi sudah disampaikan oleh moderator ada 10 seri. Alhamdulillah, seri pertama sekaligus seri pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Jasruddin MSI. Tentunya kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan webinar ini bisa berjalan dengan baik. Perlu saya sampaikan pula bahwa peserta kita yang hampir, kalau pastinya tadi 487 peserta yang sudah mendaftar pada kesempatan ini, dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Ya, ini dari berbagai, ada dari akademisi, ada dari malah dari pemerintahan dan sebagainya. Perlu saya juga meminta kesediaan nantinya Bapak Profesor Dr. Jasruddin untuk meresmikan LMS EMACA STIMIK Akba, yang sebenarnya LMS STIMIK Akba ini sudah ada dan sudah dijalankan, namun secara formalnya insya Allah akan kita berlakukan pada tahun ajaran 2020-2021 setelah peresmian pada hari ini. Dan selanjutnya kami juga bermohon kepada Bapak LLDikti pada kesempatan ini untuk meresmikan kegiatan-kegiatan webinar yang akan kita laksanakan sampai bulan Juni ini. Itu mungkin Bapak dan Ibu yang saya hormati
saya sangat berharap bahwa kegiatan webinar untuk sesi pertama ini bisa berjalan baik, dan selanjutnya kita berharap sesi selanjutnya juga bisa semarak pada kesempatan ini. Saya kira cukup. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua STIMIK Akba, Bapak Dr. Haji Askar Taliang, MSc. Selanjutnya kita masuk ke acara launching LMS EMACA. Sebelumnya saya persilakan kepada Bapak Erwin Gatot Eskom, MKOM, dan Bapak Pasnur ST MKOM untuk memperlihatkan sekilas demo tentang emaca.akba.ac.id. Kepada Bapak Erwin Gatot Eskom, MKOM, dan Bapak Pasnur ST MKOM, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Mengawali launching LMS ini, perkenalkan kami dari tim pengembang akan mempresentasikan sekilas tentang LMS STIMIK Akba yang kita beri nama EMACA. Jadi EMACA ini kita ambil dari kata maca dalam bahasa Bugis, yang kemudian kita buatkan kepanjangannya dalam bahasa Inggris, Electronic Management for Academic Content of Akba. Ini bisa diakses pada alamat emaca.akba.ac.id. Lihat fitur-fitur pada LMS ini, kami antar dulu beberapa penjelasan di awal, bahwa sebenarnya di STIMIK Akba itu penggunaan LMS sudah dimulai dari tahun 2012. Sampai kemudian beberapa kali mengalami perubahan. Jadi periode pertama itu 2012 sampai 2016, kemudian periode kedua 2016 sampai 2020, kemudian yang ketiga yang baru ini akan kita launching hari ini. Jadi pada awalnya itu kita memiliki LMS pada alamat elearning.akba.ac.id. Cuma pada saat itu penggunanya masih bersifat inisiatif dosen. Jadi kami memperkenalkan kepada para dosen, kemudian dosen berinisiatif menggunakan sebagai tools pendamping di dalam melakukan pengajaran. Jadi waktu itu belum maksimal penggunanya, jadi masih sebatas repositori materi kuliah, pemberian tugas dan diskusi, dan ini akan segera dinonaktifkan setelah LMS yang baru kita launching hari ini. Ini pada tahun 2012 sampai 2016. Kemudian tahun 2016 sampai tahun 2020, setelah STIMIK Akba mengaktifkan Google for Education, pada tahun 2016 kita mulai memperkenalkan Google Classroom yang kemudian ternyata lebih banyak diminati oleh para dosen karena sifatnya yang simpel. Nah, ini kemudian dipakai sebagai pembelajaran asinkron karena banyak kemampuan kolaborasinya dengan berbagai layanan Google. Nah, kemudian pada tahun 2020 kita kemudian mendapatkan sebuah musibah di mana kita masuk pada masa pandemik. Pemanfaatan Google Classroom semakin ramai pada saat itu, mulai bulan Maret ya. Jadi hampir semua dosen itu kemudian membuat materi pembelajaran melalui Google Classroom, walaupun sebagian juga masih menggunakan LMS yang lama atau LMS pribadi. Kemudian banyak menggunakan aplikasi-aplikasi video conference dan lain sebagainya. Maka kemudian atas berbagai masukan dari beberapa pihak, kemudian kami mengembangkan sebuah LMS baru yang kita beri nama EMACA. Yang ini kemudian akan digunakan secara resmi dan akan dimonitoring oleh bagian akademik. Nah, pada LMS yang baru ini kami mencoba menggabungkan antara metode dan teknologi untuk proses pembelajaran. Sehingga nanti ini bisa dipakai untuk support blended learning. Jadi pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran secara daring, secara online,
maupun interaksi secara langsung. Kemudian pada metode daring kita menggunakan sinkron dan asinkron sekaligus. Nah, secara arsitektur seperti ini mungkin yang EMACA yang kami rancang. Jadi dia menggabungkan antara model dengan teknologi, di mana untuk teknologinya kami mengandalkan LMS dari Moodle. Kemudian nanti akan disupport dengan berbagai plugin. Plugin di sini sudah banyak yang kami masukkan, seperti misalnya untuk mencatat kehadiran, kemudian untuk mendeteksi plagiarisme tugas mahasiswa, kemudian untuk video conference dan lain sebagainya. Kemudian EMACA-nya akan disupport juga oleh external system, seperti yang kita sudah pakai di STIMIK AKBA, yaitu Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD. Ini juga akan mensupport administrasi dari EMACA. Seperti misalnya masalah peserta, itu kami import dari Sistem Informasi Akademik STIMIK AKBA. Kemudian kita akan melihat beberapa fitur yang mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya yang melakukan pengembangan fitur, yaitu Bapak Erwin Gatot, Eskom, Mkom. Silakan kepada Pak Erwin, kita demonstrasikan fitur dari EMACA ini sekilas. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Pasnur ya. Berikutnya kami akan coba mendemokan beberapa fitur dari EMACA. Baik, untuk tampilan awal ya dari EMACA ini kita sudah coba mendesain dari setiap mata kuliah yang ada di STIMIK AKBA. Baik, kita dulu. Nah, salah satu mata kuliah yang akan kami demokan di sini, ya sebagai contoh saja, yaitu pemrograman web 1. Nah, di sini kita berusaha pendekatannya seperti yang dikatakan rekan saya sebelumnya, Pak Pasnur tadi, bahwa kita di sini lebih pendekatannya ke blended learning dengan menggabungkan antara perkuliahan sinkron dengan asinkron. Nah, untuk perkuliahan asinkron, di sini kita memang menyiapkan untuk perkuliahan sinkron, maksud saya di sini kita memang menyiapkan satu fitur seperti ruang dosen ini, di mana ruang dosen ini standby 24 jam untuk mahasiswa ya yang bisa langsung join session layaknya seperti Zoom yang kita gunakan sekarang. Tetapi ini bisa 24 jam online. Jadi siapapun dosen pengampu di satu mata kuliah ini bisa langsung bergabung di session untuk kelas atau tatap muka di ruang dosen ini. Nah, ini berguna buat mahasiswa yang biasanya kan mahasiswa itu keluhannya tidak setiap saat ada kuotanya, tidak setiap saat juga bisa online. Seperti itu. Nah, di satu mata kuliah ini ya, dosen pengampunya kita juga sudah atur sedemikian rupa ya, dengan jadwalnya serta kelas yang akan dia ampu. Nah, di sini kita juga sudah membagi di setiap pertemuan. Di setiap pertemuan itu kita sudah memasang video-video pembelajaran, ya, video pembelajaran, juga ada RPS serta handbook untuk digunakan oleh dosen dan mahasiswa. Nah, di rancangan RPS ini kita akan jabarkan di
setiap topik-topik pertemuan, mulai dari topik 1 hingga pertemuan ke-16 atau pertemuan ke-32 jika materi tersebut adalah materi yang mata kuliah yang ada praktikumnya. Seperti itu. Nah, di setiap pertemuan ini kita juga memecah lagi materinya per materi dengan membuat sebuah masing-masing e-book untuk per materinya yang bisa diakses kapan saja, di mana saja oleh mahasiswa. Jadi tidak harus melulu harus kuliahnya tatap muka dengan dosen. Nah, ini juga bisa menghemat keluhan teman-teman mahasiswa yang biasanya bermasalah di masa kuota. Nah, untuk dosennya juga kita gunakan fitur-fitur seperti untuk mengupload file materinya, membuat semacam slide. Dosen bisa langsung membuat slide-nya di sini, ya, seperti ini, dan bisa diakses oleh mahasiswa untuk dipelajari. Juga dosen pengampu mata kuliah di setiap pertemuan ini sudah disiapkan absensinya. Nah, absensi ini diakses oleh mahasiswa untuk diisi juga berdasarkan lognya, ya. Nah, dari absen inilah yang nantinya kita akan sinkronkan dengan siakat, ya. Siakat untuk laporan akademik di STIMIK Akbar nantinya. Dan juga yang lainnya fitur di masing-masing pertemuan kita juga sudah siapkan kelas virtualnya untuk masing-masing dosen pengampu. Nah, jika dosen pengampunya ingin melakukan pertemuan sinkron, maka dosennya cukup mengakses kelasnya, seperti contoh kelas saya, ya. Jadi sisa join, jika waktunya sudah ditentukan, juga mahasiswa sisa login masuk dan langsung join. Jadi seperti ini. Nah, ini tidak seperti Zoom yang biasanya kalau Zoom itu kita harus pakai yang versi Pro, ya. Versi Pro. Nah, Big Blue Button ini juga sudah mewakili kebutuhan dosen untuk mengajar tatap muka. Karena di sini sudah disiapkan juga whiteboard-nya. Bisa diakses oleh dosen dan juga bisa stabil. Nah, ini contoh kelas sinkron untuk kelas tatap muka, fitur yang kami gunakan. Ini fitur yang kami gunakan. Seperti ini. Ya. Jadi mahasiswa sisa login di sini. Kalau kelasnya ada jadwal kelasnya, dan juga ini bisa dipakai tanpa limit waktu, ya, tanpa limit waktu. Itu salah satu fiturnya untuk kelas sinkronus, kelas sinkronusnya. Tambahan lainnya untuk kelas asinkronus biasanya juga ada mahasiswa yang tidak semua mahasiswa itu sempat ikut di kelas kelas sinkronusnya atau di kelas tatap mukanya. Jadi di sini kita juga siapkan semacam forum, ya, forum untuk di setiap pertemuan. Jadi forum ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk bertanya berkenaan dengan materi pertemuan. Jadi di setiap topik ini kita siapkan forumnya, kita siapkan kelas virtualnya, juga kita siapkan materi-materinya beserta dengan handbooknya, juga dengan video pertemuan. Nah, untuk dosen yang berhalangan biasanya juga kita siapkan lagi fasilitas, ya, third party untuk membuat video pertemuan yang sifatnya itu, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi videonya nanti kita sisa upload, ya, kurang lebih.
Saya cut saja karena itu nanti makan waktu. Nah, untuk kelas ini, setiap kelas itu hanya bisa diakses oleh kelas yang ditentukan oleh dosen pengampunya masing-masing, karena tidak semua kelas di sini diampu oleh dosen yang berbeda. Itu. Sekarang untuk ujian, latihan. Nah, latihan di sini apakah itu kuis ataupun UTS, mungkin termasuk final nantinya, kita juga lakukan secara sinkron dan asinkron. Untuk kelas asinkronnya, kita gunakan fitur yang sudah disiapkan oleh modul, seperti ini kalau kuis ya. Jadi sudah ada untuk kelas kuisnya ini. Ya. Mungkin cukup Pak Erwin? Ya. Ya itu saja mungkin Pak dari saya untuk pemanfaatan fiturnya. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Erwin Gatot Eskom Mkom dan Bapak Pasnur ST Mkom. Selanjutnya kami memohon kepada Bapak Profesor Dr. Jasruddin MSc selaku Kepala LLDT Wilayah 9 untuk meresmikan. Ketua, Pak sekalian, terima kasih Bapak sudah berkomitmen untuk ini, dan saya sampaikan penghargaan yang tinggi kepada tim IT STIMIK Akba yang telah berhasil mengembangkan LMS ini, walaupun memang pasti kita masih perlukan pengembangan ke depan, tapi saya percaya betul bahwa tim IT di STIMIK Akba akan mampu melakukan pengembangan itu, dan kalau perlu nanti menjadi salah satu LMS yang dinilai oleh tim Spada LLDT Wilayah 9 sebagai satu LMS yang layak dan sudah bisa dipromosikan sebagai satu yang memenuhi standar minimum paling tidak untuk implementasi electronic learning. Amin. Oleh sebab itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka LMS ilmaca stimikakba.co.id saya nyatakan resmi untuk dibuka dan diimplementasikan di STIMIK Akba Makassar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua, dan pada akhirnya LMS ini akan mampu meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan kita khususnya di STIMIK Akba Makassar. Terima kasih banyak, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili seluruh sivitas akademika STIMIK Akba, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Profesor Dr. Jasruddin MSc selaku Kepala LLDT Wilayah 9 untuk meresmikan LLDT STIMIK Akba. Sebelum kita mendengarkan materi, terlebih dahulu saya akan membacakan profil singkat dari pemateri webinar seri pertama kita kali ini. Untuk materi kita pada seri pertama ini akan dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Jasruddin MSc. Beliau adalah dosen tetap jurusan Fisika pada Universitas Negeri Makassar dengan jabatan fungsional guru besar beralamat di Kompleks UNM Blok B 3 nomor 5 Jalan Pendidikan 1, Gunung Sari, Makassar. Alamat kantor Jalan Bung KM 9 Tamalandria, Makassar. Riwayat pendidikan beliau, S1 Pendidikan Fisika dari institusi IKIP Ujung Pandang dan lulus 1990. S2 Bidang Ilmu Fisika, institusi dari Bandung, tahun lulus 1996. Dan S3 Bidang Ilmu Fisika, institusi ITB Bandung, 2002. Riwayat pekerjaan beliau dari tahun 1991 sampai sekarang adalah sebagai dosen pada jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Makassar. Tahun 96 sampai 2001 sebagai asisten peneliti dalam bidang semikonduktor jurusan Fisika ITB.
2003 sampai 2006 sebagai Ketua Badan Kerjasama BKS dan Pendidikan Sistem Satelit atau Sisdiksat Universitas Negeri Makassar. 2005 sampai 2006 sebagai Ketua Tim Pengembangan Teknologi Informasi UNM. 2004 sampai 2006 sebagai Sekretaris Tim Monitoring dan Evaluasi Internal UNM. 2004 sampai 2008 beliau menjadi konsultan peningkatan mutu pendidikan SLTP Kabupaten Luwu Timur. 2005 sampai 2006 juga sebagai konsultan Bank Dunia untuk Study on Teacher Employment dan Deployment at Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. 2005 sampai 2010 sebagai Ketua Tim Pengembang UNM. 2005 sampai 2008 konsultan pendidikan PT International Nickel Tbk Surwako. 2006 sampai 2010 sebagai Asdir 1 Program Pascasarjana UNM. 2010 sampai 2018 Direktur 1 Program Pascasarjana UNM. Januari sampai Juli 2018 sebagai Koordinator Kopertis Wilayah 9 Sulawesi, dan dilanjutkan kembali Juli 2018 sampai dengan sekarang sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9. Itulah biografi pemateri kita hari ini. Dan selanjutnya, marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan materi dengan tema meningkatkan kualitas pendidikan penulisan karya tulis ilmiah dengan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan metode pengembangan atau R&D dari narasumber kita. Kepada Bapak Profesor Dr. Jasrudin MSc, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Kembali saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, beserta seluruh jajarannya, Ketua STIMIK Akba, beserta seluruh jajarannya, para dosen, para peserta yang hadir pada kesempatan ini, moderator, tim SPADA LLD kelas 9, perkenankan saya menyampaikan sedikit tentang tema, karena tema itu cukup luas, sehingga tidak mungkin dibahas secara detail pada kesempatan ini. Oleh sebab itu saya hanya akan bicara yang dasar-dasarnya saja, namun mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan untuk tanya jawab, baru bisa mungkin agak lebih mendalam. Baik, saya minta izin untuk share materi saya. Apakah sudah nampak di layar? Sementara proses, ya sudah Prof. Sudah, baik. Jadi penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D, dan penelitian kombinasi yang disebut biasanya orang kuantilatif. Itu atau gabungan atau mixed method dalam bahasa yang lebih populer lagi. Bapak Ibu sekalian, nah, ya. Apa itu penelitian? Saya kira ini semua orang sudah bisa jawab. Penelitian itu adalah terjemahan dari kata research. Kalau kita lihat bahasa ini, sorry itu ada double H, salah tulis. Ya. Re and search. Jadi mencari atau meneliti. Jadi penelitian itu memanglah berulang. Kenapa dia berulang? Penelitian ilmiah itu sebetulnya tidak pernah memang akan selesai. Mengapa demikian? Karena penelitian ilmiah itu adalah hanya menggunakan metode ilmiah, tapi metode ilmiah itu menghasilkan hasil ilmiah yang ilmiah, tetapi hasil penelitian ilmiah itu tidak absolut hasilnya. Beda dengan kalau kitab suci. Jadi hasil penelitian itu bukan kitab suci. Hasil penelitian itu
apapun bentuknya, apakah dia masih dalam bentuk premix, apalagi mungkin sudah ada bentuk postulat atau dalam bentuk sudah teori, tapi tergantung dari dimensi ruang dan waktu. Maksudnya adalah hasil itu tergantung dari dimensi ruang, bahwa penelitian ilmiah yang ada di satu ruang lalu kemudian pindah ke ruang lain belum tentu benar. Bisa jadi penelitian di Makassar itu benar, tapi ketika dibawa di tempat lain, misalnya Jakarta, terus jauh-jauh Jakarta, di Maros pun sudah bisa berbeda. Tergantung dari konteks penelitiannya. Jadi ketika ruangnya berbeda, bisa saja penelitian itu hasilnya berbeda. Bahkan bisa lebih ekstrim lagi. Di satu daerah dia benar, tapi di daerah lain dia menjadi salah. Itu artinya kebenaran ilmiah bergantung pada dimensi ruang. Kemudian kebenaran ilmiah atau hasil dari bentuk metode ilmiah juga bergantung pada dimensi waktu. Hari ini bisa salah, tapi kemudian beberapa waktu kemudian bisa benar. Atau sebaliknya. Hari ini benar, yang lain kemudian di waktu yang lain kemudian salah. Ini menjadi berita gembira sebetulnya buat kita bahwa dengan tema yang sama, bahkan dengan judul yang sama, itu bisa diteliti pada tempat yang berbeda. Dan tidak salah. Tidak ada masalah. Jadi bukan satu plagiasi ketika sebetulnya temanya sama, lalu diteliti pada tempat yang berbeda. Atau bisa juga dengan tema yang sama, lalu kemudian diteliti pada waktu yang berbeda. Dengan orang yang berbeda. Bahkan dengan orang yang sama. Itu bukan plagiasi. Yang plagiasi itu ketika hasil di tempat yang sama, yang satu dibawa ke tempat yang berbeda. Lalu seolah dianggap sama, padahal tidak demikian. Nah, yang penting metode ilmiah itu cirinya adalah dia rasional. Jadi tolong ini dipahami, rasional. Jadi ilmiah itu rasional. Empiris menyusul kemudian, lalu sistematis. Jadi memang metodenya harus sistematis. Tapi yang nomor satu rasional. Apakah itu logik atau unlogik? Oleh sebab itu terkadang, makanya ada istilah postulat. Postulat itu adalah satu pernyataan yang semua orang mengakui kebenarannya, tapi sebetulnya tidak perlu dibuktikan. Tidak perlu, itu postulat. Makanya kalau ilmu misalnya postulat Einstein. Postulat Einstein itu ketika dia mengatakan bahwa kecepatan tertinggi di alam ini untuk saat itu adalah kecepatan cahaya, itu semua orang mengakui tapi nggak perlu dibuktikan. Gitu. Tapi kenapa? Karena dia rasional. Sangat rasional. Walaupun kemudian bisa dibuktikan. Seperti itu. Jadi, maksud saya ingin menyampaikan ini adalah riset itu seperti itu. Penelusuran berulang pada suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Apalagi kalau sudah beda masalahnya. Nah, jadi tidak akan pernah selesai itu penelitian. Apalagi sekali saya ulangi, kebenarannya tergantung dimensi ruang dan waktu. Yang poin yang lain adalah dia harus rasional. Empiris sudah pasti. Di buku banyak. Sistematis sudah jelas banyak metodologi penelitian. Nah, tetapi terkadang kita melupakan bahwa dia harus rasional. Saya mengungkapkan beberapa perbandingan di sini. Itu seperti kita coba lihat nomor satu ruang lingkupnya. Kuantitatif jelas, kuantitatif itu hitung-hitungan itu. Ciri utamanya adalah kalau areal atau daerah penelitian itu cukup luas atau sangat luas. Sehingga tidak mungkin mau dihitung semuanya. Kalau dihitung semua bisa habis waktu malah kemudian bias. Nah, maka kalau dia wilayahnya populasinya itu besar atau luas, maka sebaiknya digunakan metode kuantitatif. Kalau kualitatif memang spotnya kecil. Makanya orang sering mengatakan bahwa kalau kuantitatif itu melebar ke samping, sedangkan kalau kualitatif itu sempit tapi dalam. Kemudian untuk konteks R&D, Research and Development, ini kan paling tidak, yang paling sederhana itu untuk R&D, menggunakan caranya Tyagarajan, yang kita kenal dengan 4D. D pertama adalah define. Kita mendefinisikan dulu, melihat dulu masalahnya apa yang dari hasil itu, hasil penelusuran, hasil pengamatan kita terhadap objek,
dari suatu masalah yang mau kita kembangkan, maka kemudian kita desain. Hasil desain itu kemudian kita kembangkan, develop. Dari hasil pengembangan itu diuji dan diuji, ketika sudah mahal, kemudian didiseminasikan, disampaikan kepada orang untuk uji publik. Nah, lalu kemudian kalau kombinasi sudah jelas. Nah, hanya saja di sini, di kombinasi ini, Bapak Ibu sekalian, saya punya mazhab yang bisa berbeda dengan buku-buku lain. Tapi saya punya juga teman-teman yang lain yang punya mazhab seperti ini. Mazhab kombinasi itu masih ada mengatakan bahwa kita boleh melakukan kombinasi ini dengan menggunakan dua metode kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan, lalu kemudian hasilnya dibandingkan. Kalau saya, mazhab saya tidak di situ. Mazhab saya adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif tidak pernah bisa kita katakan mana yang lebih bagus. Karena kenapa? Kedua metode ini itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh sebab itu, maka seharusnya memang satu masalah itu dikaji dengan menggunakan metode kombinasi. Karena antara kuantitatif dan kualitatif masing-masing punya kelebihan, lalu kemudian masing-masing punya kekurangan. Kekurangan yang ada pada kuantitatif itu ditutupi oleh kelebihan yang ada pada kualitatif, dan sebaliknya seperti itu. Kelebihan yang ada pada metode kuantitatif itu menutupi kekurangan yang ada pada metode kualitatif. Sehingga memang sebetulnya trennya sekarang, terutama untuk disertasi, itu biasanya orang menggunakan metode kombinasi atau mixed method. Penentuan sampel saya kira multiteknik, macam-macam. Kalau untuk kuantitatif, tergantung populasinya, apakah dia langsung homogen, tapi saya kira kalau sudah luas tidak mungkin homogen, apakah dia berstrata atau dia berklaster dan macam-macam. Sehingga muncullah teknik-teknik pengambilan sampel, simple random sampling itu paling sederhana, lalu kemudian multi-state, lalu kemudian proporsional, disproporsional, dan seterusnya. Bahkan digabung-gabung seperti itu. Nah, kalau untuk kualitatif itu penunjukan langsung, sudah ditentukan saja. Jadi kalau saya mau menentukan informan saya, ya saya tentukan sendiri aja. Nah, bahwa dengan pertimbangan tertentu, dengan keyakinan saya sebagai seorang peneliti yang rasional, lalu maka saya menentukan siapa informan saya. Sedangkan R&D, saya kira konteksnya jelas. Sebetulnya karena R&D ini kan bisa kuantitatif berat, bisa juga kuantitatif dan kualitatif di dalamnya pada saat tahap pengembangan. Tentunya itu akan ditentukan dari ketika kita mendesain penelitian, dari hasil define, desain, lalu develop. Develop itu tergantung dari desainnya. Lalu kemudian untuk kombinasi, lagi-lagi multi teknik untuk bagian kuantitatifnya. Oleh sebab itu, tapi untuk kualitatifnya dengan nantinya. Maksud saya tadi, kalau mazhab saya itu adalah peneliti harus mau menentukan yang mana primer dan mana sekunder. Atau yang mana kualitatif. Dari hasil kualitatifnya, ini kan itu spotnya kecil. Lalu dia ingin mencoba bagaimana kalau ini untuk spot yang lebih besar atau area yang lebih besar lagi. Maka dia lanjutkan hasil tadi ke kuantitatif. Jadi artinya apa? Primernya adalah kualitatif, sekundernya adalah kuantitatif. Atau sebaliknya, dari hasil yang luas seperti itu, lalu kemudian dia dapatkan hasil, dia ingin meyakinkan. Maka dia berpikir lebih bagus saya buktikan lagi dengan melakukan metode yang berikutnya, yaitu yang metode sekundernya adalah kualitatif. Itu boleh. Mana yang duluan? Tidak ada mengatakan harus itu duluan. Tergantung penelitinya. Kemudian instrumen, saya kira kalau untuk kuantitatif kita paham semua tes dan non-tes. Tes itu apa, non-tes itu apa, saya kira kita sudah paham semua. Lalu kemudian kalau kualitatif ya instrumennya peneliti itu sendiri. Terkadang kalau anak-anak S1 itu S2 masih malah ada cara yang keliru. Apa instrumennya penelitian kualitatifmu? Oh menggunakan kamera dan bukan, itu alat bantu. Menggunakan macam-macam itu alat bantu semua. Tapi instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Oleh sebab itulah sehingga di bawah itu sebetulnya kualitatif nggak pernah kita mengatakan validasi instrumen. Gimana mau divalidasi kalau orang yang divalidasi? Makanya dia
Kalau untuk kuantitatif validasinya adalah memang instrumennya yang telah dikembangkan tadi, apakah tes atau non tes, divalidasi, dihitung validitasnya berapa, reliabilitasnya berapa. Kalau untuk kualitatif bukan instrumen yang divalidasi, tetapi justru datanya yang divalidasi atau pengabsahan data. Kalau R&D seperti konteksnya di bagian development, kemudian dikombinasikan seperti itu, kombinasikan beberapa istilah, variabel penelitian kalau di kuantitatif di sana fokus penelitian, kemudian definisi operasional variabel di kuantitatif menjadi deskripsi fokus, lalu kemudian kerangka pikir menjadi kerangka konsep, kalau di R&D itu uji produk, lalu kemudian sana masih tetap juga kombinasi dan lain-lain, masih banyak lagi perbedaan-perbedaan. Bapak Ibu sekalian, kerangka karya ilmiah sebetulnya sangat simpel. Yang pertama itu memang adalah dia berbentuk, mazhab saya seperti ini. Jadi dia itu mulai dari umum ke khusus. Jadi Bapak Ibu sekalian, andaikan cukup waktu kita, saya ingin bisa memberikan contoh satu kasus, lalu kemudian di sini di bagian ini bagian segitiga ini saya bisa bagi-bagi. 1, 2, 3, 4, 5. Di setiap kota saya katakan, saya mau mengatakan itu di sini, di bawah saya mengatakan itu. Kalau itu kita desain, maka menyusun kalimat itu gampang sekali. Jadi kalau saya mengajar mahasiswa saya metodologi, jadi kamu bagi track berapa kotak di sini ke bawah sampai di sini. Lalu di bagian pertama kamu mau ngomong apa? Ngomong ini, oh ya cocok. Berikutnya ngomong ini, nanti terusnya. Sampai muncullah pertanyaan penelitian. Jadi penelitian itu nggak muncul pertanyaan yang tiba-tiba, tapi berdasarkan uraian-uraian yang ada di atas. Nah itu. Nah setelah itu kita ini biasanya ini bab 1. Ya, bab 1. Di bab 1 itu ada pendahuluannya, lalu kemudian ada pertanyaan, tujuan dan manfaat biasanya seperti itu. Di dalam masalah penelitian, kalau kualitatif itu akan sangat baik sebetulnya jika ada pernyataan masalah, lalu kemudian ada pertanyaan penelitian. Jadi problem statement itu bisa pernyataan penelitian, lalu kemudian research question-nya begitu pertanyaannya. Itu umumnya di kualitatif seperti itu. Nah, kemudian kita masuk kepada bab 2 di sini. Di bab 2 ini urian teori yang mendukung masalah penelitian dan melahirkan sintesis. Nah ini saya garis bawahi tentang sintesis. Banyak sekali karya-karya kita atau peneliti-peneliti kita tidak belajar membuat sintesis di dalam pembahasan di bab 2. Padahal sesungguhnya seorang peneliti punya kebebasan dan kemerdekaan untuk membuat sintesis. Sintesis itu kan adalah lahir dari tesis dan antitesis. Saya sering mengatakan bahwa seorang peneliti yang kemudian membahas di bab 2 yang kerangka teorinya itu, kalau tidak melahirkan sintesis, saya kira dia sangat rugi. Makanya mestinya tesis, antitesis, dan kemudian sintesis. Menurut si Anu seperti itu, menurut si B seperti itu, maka kalau itu menurut Anda apa? Harus ada. Itu selalu harus ada. Sehingga sebetulnya di bab 2 itu seharusnya peneliti berani membuat teori-teori kecil. Teori-teori kecil. Pada kesempatan lain saya bisa memberikan contoh bagaimana membuat satu teori-teori kecil itu. Dengan membuat kolom bahwa kalau teorinya A mengatakan gitu, lalu kemudian seorang peneliti harus mengatakan, oh teorinya itu yang poin yang bagus adalah 1, 2, 3. Kalau teorinya itu kemudian 3, 2, 4 atau 1, 5, 6 dan seterusnya. Lalu kemudian dia punya sintesisnya yang menggabungkan antara yang menurut di atas poin kedua, lalu buat teori. Dan itulah yang menjadi acuannya dia nanti, dan itu kalau itu kita lakukan Bapak Ibu sekalian, maka ketika kita membuat definisi operasional variabel, khususnya dalam penelitian kuantitatif, itu akan sangat mudah. Jadi yang definisi operasional variabel itu bukan dari teori A, teori B, tetapi justru gabungan atau sintesis dari teori A, teori B, bahkan teori C, bahkan mungkin juga teori D. Kemudian kerangka pikir, nah, untuk penelitian kuantitatif dan kerangka konseptual. Ada beda antara kerangka pikir dengan kerangka konseptual. Kemudian hipotesis. Nah, di hipotesis ini untuk penelitian kuantitatif ada sesuatu yang sering dilupakan oleh peneliti. Hipotesis seolah-olah itu harus ada teorinya dulu. Atau harus ada hasil penelitian sebelumnya. Padahal dalam teori, metodologi penelitian, hipotesis itu dibangun dari 3 unsur. Yang pertama memang berdasarkan teori yang ada. Yang kedua berdasarkan hasil riset sebelumnya. Yang ketiga ini yang kurang dikembangkan. Padahal yang ketiga inilah yang harusnya melahirkan novelty. Karena kalau hanya kedua itu kemudian kita gunakan membangun hipotesis, maka benar orang bilang penelitian kuantitatif itu nggak ada gunanya karena nggak akan melahirkan teori baru, karena hanya membuktikan teori dan penelitian yang sebelumnya.
Karena kenapa? Memang rata-rata orang, terutama mohon maaf di kita, kebiasaan kita, bahwa membuat hipotesis itu hanya berdasarkan teori yang ada atau berdasarkan hasil penelitian yang sebelumnya. Padahal yang ketiga menurut saya ini yang paling bagus dikembangkan adalah berdasarkan pemikiran yang logik dari penelitinya. Jadi sebetulnya peneliti bisa membangun teori-teori kecil berdasarkan teori besar, lalu kemudian dari teori-teori kecil itu dia membangun satu kerangka berpikir. Kerangka berpikir itulah kemudian melahirkan hipotesis. Hipotesis itu tidak harus berasal dari teori sebelumnya ataupun hasil-hasil penelitian sebelumnya, tetapi kerangka itu dibangun dari pemikiran logik dari penelitinya yang lahir memang dari pemikiran-pemikiran yang ada. Jadi harus berani membangun cara berpikir sendiri yang logik dari seorang peneliti. Nah, dari situ kemudian kita pindah ke bab berikutnya, metode penelitian, hasil pembahasan yang mengarah pada penarikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian. Saya sering menguji jangankan skripsi, tesis, bahkan disertasi pun terkadang kurang nyambung antara pertanyaan penelitian dengan kesimpulan yang ada di bawah. Jadi di sini harus nyambung antara pertanyaan di sini, lalu kemudian jawaban di bawah. Kesimpulan ini harus menjawab pertanyaan di atas, harus nyambung. Bapak Ibu sekalian, ini sedikit tentang kuantitatif, saya kira variabel bebas, dan seterusnya ini contoh saja, moderator, kemudian terikat, lalu kemudian ada intervening. Intervening di masa lalu, variabel intervening di masa lalu, itu tidak bisa dihitung. Tapi sekarang, itu dengan menggunakan paling tidak SEM, atau bahkan sudah berkembang lebih jauh lagi sekarang ini, sudah bisa menghitung intervening. Apalagi kalau hanya sekedar variabel moderator. Lalu untuk masing-masing kuantitatif, untuk variabel kontrol ada karyawan, lalu kemudian dikontrol, ini kalau eksperimen. Ada yang dilatih dan ada yang tidak dilatih. Kemudian desain pengukurannya, ada skala Likert. Nah, sedikit saya mau komentari skala Likert. Skala Likert hari ini sudah digugat orang, Pak. Skala Likert itu kan dulu kita kenal ada 5. Ada misalnya sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kalau itu. Ini yang kita gugat dan saya tidak bermahasab, sudah lama saya tinggalkan itu adalah, ini kok ragu-ragu, orang yang tidak punya pilihan dikasih 3 gitu. Orang yang punya kepastian bahwa sangat tidak setuju atau sangat setuju, kok dikasih rendah. Orang yang punya pendirian itu mestinya diapresiasi. Orang tidak punya pendirian kok dikasih 3. Nah itu makanya saya mengikuti masab-masab yang lain yang menggugat bahwa kok ragu-ragu dikasih 3. Sedangkan yang jelas mengatakan sangat tidak setuju, itu dikasih 1. Itu tidak fair. Setiap orang seharusnya harus punya pendapat, harus tegas, setuju atau tidak setuju, begitu. Nah, ini untuk kualitatif, Bapak Ibu sekalian, latar belakang rumusan masalahnya, seperti yang saya katakan dari atas tadi harus dibangun. Kemudian dari rumusan masalah itu muncul pernyataan masalah, dan kemudian di sini ada pertanyaan penelitian. Jadi untuk kualitatif dari pembahasan di bab 1 pendahuluan itu harus kemudian melahirkan satu pernyataan masalah yang disebut dengan problem statement, lalu kemudian dari problem statement diturunkan research question. Lalu kemudian ada tujuan tentunya pasti, saya kira itu dari rumusan masalah itu muncul fokus penelitian. Dari fokus itu kemudian harus dideskripsikan apa itu tentang fokus yang kita maksudkan. Lalu kemudian dari fokus itu instrumen dalam hal ini untuk kualitatif itu harus adalah peneliti itu sendiri. Kemudian peneliti itu dibantu dengan ini, kemudian alat-alat bantu yang lain. Mungkin dia menggunakan juga sebagai pendukung adalah dia menggunakan dokumentasi atau mungkin observasi. Tapi intinya adalah dia instrumen itu dia dirinya sendiri, lalu kemudian dia bisa menggunakan teknik wawancara, teknik observasi atau dokumentasi untuk pengambilan data, dan data ini diolah secara kontinu mulai dari awal hingga akhir. Itulah sebabnya dalam penelitian kualitatif ada namanya display data, reduction data, kemudian sampai pada kesimpulan dan seterusnya, dan itu berulang-ulang sejak penelitian itu dimulai sampai akhir. Beda dengan kuantitatif itu sangat jelas bahwa ada masalah, kemudian ada variabel dibuatkan instrumennya divalidasi dulu, kemudian diedarkan, diisi, lalu kemudian diolah. Kalau ini tidak.
Oke, cara teknik pengumpulan data. Nah, yang harus diingat bahwa dia etik dan emik gitu sangat-sangat tergantung dari instrumen ini dalam hal ini peneliti sendiri. Lalu kemudian saya langsung saja ke bawah. Nah, ketika ada data itu diolah, deskripsikan, dianalisis, itu yang saya katakan yang paling terkenal kan Huberman, Mel and Huberman cara pengolahan ini. Begitu yang sudah dia revisi juga pada hari ada kondensasi data dan seterusnya. Dari hasil itu kemudian ada temuan yang melahirkan kesimpulan sehingga melahirkan teori yang baru. Tapi memang harapannya seharusnya kualitatif itu melahirkan teori-teori yang baru. Oleh sebab itu sebetulnya penelitian kualitatif Bapak dan Ibu sekalian menurut saya adalah teorinya nggak perlu kuat-kuat banget gitu. Bahkan penelitian kualitatif itu biasanya peneliti dia hanya melihat satu masalah, lalu kemudian satu masalah itu dia datang ke sana tanpa ada proposal. Karena kenapa? Dalam penelitian kualitatif bisa saja berubah fokusnya itu di lapangan. Nah, cuman saya ditanya, kenapa Pak Bapak selama di Direktur Pasca Sarjana mewajibkan mahasiswa S3 itu harus punya fokus penelitian dari awal? Saya katakan supaya kamu cepat selesai. Karena penelitian kualitatif itu bisa lama sekali. Tapi dengan setting proposal kita, maka kita bisa mengambil ancang-ancang bahwa penelitian ini bisa selesai pada waktu sekian lama. Nah, kalau tidak punya nanti malah bisa selesai. Beda dengan orang bule. Orang bule itu saya pernah cerita gini. Orang bule itu cuma dia tahu bahwa salah satu suku di Kalimantan itu setiap pengantin baru itu dipisah. Jadi ada rumah khusus, rumah perempuan pengantin baru, dan juga ada rumah khusus laki-laki pengantin baru. Terpisah, tidak bersamaan. Tapi peneliti baca-baca, ternyata mereka juga punya anak. Pertanyaannya, kapan bikin anaknya? Itulah jadi masalahnya dia. Lalu kemudian datang ke tempat itu dengan membawa masalah itu, lalu kemudian di lapangan ditentukan ini apakah fenomenologi, apakah harus etnografi, atau case study, dan seterusnya, dan seterusnya. Di sana baru dia tentukan pendekatannya. Jadi dia hanya datang, pokoknya saya akan melakukan penelitian kualitatif, pendekatannya nanti di belakang baru ditentukan setelah melihat lapangan. Oleh sebab itu sebenarnya penelitian kualitatif nggak bisa dilakukan kalau kita tidak menguasai lapangan. Kita harus dekat, dia harus emik, dekat sekali. Makanya tidak jarang terjadi seorang peneliti kualitatif itu dia nikah dengan kepala suku. Kita sering melihat kenapa itu bule cantik sekali, tapi nikah dengan kepala suku mohon maaf yang udah tua begitu. Atau sebaliknya bahwa ada seorang peneliti anak muda kalau datang ke satu tempat meneliti kualitatif malu nikah dengan anak kepala suku atau apanya kepala suku yang sebetulnya dari segi performance-nya itu tidak pas gitu. Orang sering bertanya kenapa begitu? Nah, itu karena dia mungkin saja dia sementara meneliti. Saya sering mengatakan hati-hati kalau ada yang begitu, dia datang pura-pura hanya sebagai tulis dan tapi dia meneliti. Malam-malam dia ngetik-ngetik gitu. Ketika istrinya atau suaminya lagi tidur. Untuk R&D saya kira kita mulai dari potensi dan masalah, kemudian mengumpulkan informasi, sebagian semua dari define, Bapak Ibu sekalian. Kemudian sudah masuk pada desain produk ini, lalu validasi, lalu kemudian dari hasil validasi diadakan perbaikan diuji coba, kemudian revisi lagi, uji coba, dan seterusnya. Sampai pada pembuatan produk massal. Pembuatan produk massal ini hanya bisa dilakukan ketika sudah ada diseminasi dan semua orang mengakui bahwa itu memang sudah baik. Nah, terutama untuk pengembangan produk, kalau kita mau menjual satu barang misalnya atau pertanian, kita ingin mengembangkan satu pertanian apa yang bagus di desa, yang cocok untuk di desa. Nah, karena sebetulnya di desa kita sekarang ini masih memang perlu diteliti juga bantuan dari perguruan tinggi. Sekarang desa itu ketika lagi naik harga merica, dia tanam merica semuanya, dia tebang yang lain dan seterusnya. Padahal itu ada proses ke depan. Nah, atau mungkin saja di satu daerah dekat tetangganya gitu, mungkin hanya satu kecamatan beda kecamatan, di sana tumbuh baik coklat, dia tanam juga coklat di kampungnya, padahal tidak cocok di kampung. Pada Ibu sekalian, saya kira itu secara ringkas yang saya bisa katakan. Sekali lagi tidak mungkin menjelaskan 4 metode itu dalam waktu yang sangat singkat ini, karena biasanya saya mengajar penelitian kuantitatif satu semester itu. Baik, terima kasih Pak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Jasruddin, MSc, atas materi yang telah diberikan.
Selanjutnya kita akan buka babak pertanyaan untuk berdiskusi dengan peserta. Kepada host dan co-host, silakan diperhatikan peserta yang raise hand untuk di-unmute. Waktu kita ya masih ada. Saya kasih kesempatan untuk 5 orang penanya pertama. Saya persilakan. Tolong co-host dan host dibacakan siapa yang bertanya. Ada? Ada pertanyaan di chat itu Pak Moderator. Ya. Ada pertanyaan di chat itu. Oh iya, satu. Oke, ada Prof. Saya baca dulu dari ini Ibu Hafiza Aska. Iya. Penelitian apa yang cocok untuk di masa pandemik untuk mahasiswa jurusan pendidikan guru? Nah, ini pertanyaan dari Ibu Hafiza. Penelitian apa yang cocok untuk... Itu juga coba katanya Pak Leksi mau nanya itu, Pak Leksi Kareba mau nanya, silakan dulu. Pak Leksi. Leksi Kareba. Dia bilang izin mau bertanya. Siapa tahu pertanyaannya mirip. Ya, baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Begini Prof, di sekolah tinggi kami itu, di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, saat ini masih sementara dalam penulisan proposal skripsi. Nah, di kesehatan itu, penelitiannya itu harus melakukan teknik wawancara, karena kenapa? Kami itu sampelnya itu harus memang betul-betul primer, Pak. Beda mungkin dengan penelitian-penelitian yang lain yang menggunakan data sekunder. Di kami itu harus kita bertemu dengan misalnya pasien atau dengan tenaga kesehatan. Nah, di tengah-tengah pandemi COVID seperti begini, apa kira-kira solusinya, Pak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oke. Cukup barangkali Pak Moderator ya? Ya, silakan Prof. Ya, ini persis sama dengan pertanyaan yang tadi atas dari Ibu siapa itu? Hafiza. Iya, sama. Ya. Jadi gini. Ini mohon maaf Pak Kareba, Leksi Kareba. Ya, Pak. Saya mau sedikit bicara tentang the new normal. Ya. Nah, jadi memang agak susah sekarang. Jadi jangan mengungkung, jangan lagi kita mengeluarkan statement yang the old normal. Kehidupan sekarang harus berjalan, nggak boleh berhenti. Penelitian kedokteran kalau mau kembali ke normal terus nggak ada penelitian lagi nanti. Jadi harus mengubah cara berpikirnya. Percayalah bahwa kita bisa melakukan itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya tadi Ibu Hafiza itu metode apa yang paling tepat? Oh, dua-duanya boleh, bahkan tiga-tiganya boleh, keempat-empatnya boleh. Boleh dilakukan. Misalnya, bisa nggak Pak saya menggunakan kuantitatif di era pandemi? Oh bisa. Apa susahnya? Gimana caranya? Ya udah, tetap aja ikuti prosedur sampelnya dan seterusnya. Yang penting Ibu tahu di mana mahasiswanya berada, kalau misalkan atau siswanya berada, sekolah apa dan seterusnya. Cara pemilihan sampelnya tetap menggunakan metode pengambilan sampel. Yang jadi soal itu kan nanti ketika kita membuat instrumen, lalu instrumen itu bagaimana cara ngisinya. Nah, kalau mau menggunakan seperti dulu di fotokopi, lalu kemudian dibagi-bagi, itu nggak bisa. Nggak bisa lagi. Sekarang ini harus menggunakan instrumen yang bisa diisi online. Gitu. Nggak mungkin membuat sekarang ini untuk saat pandemik ini, bikin kuesioner misalnya, lalu kemudian dibagikan kepada siswa. Nah,
Pak, gimana saya mau eksperimen? Oh bisa, kenapa nggak bisa eksperimen? Tapi pertemuannya itu lewat daring. Tapi jangan pernah samakan pembelajaran daring dengan pembelajaran langsung. Kalau melakukan pembelajaran daring dengan paradigma langsung, ya nggak bisa memang. Nggak bisa itu. Ya kita ini normal dilakukan. Nah, seperti saat itu dari pertanyaannya Pak itu. Memang saya setuju bahwa dalam hal-hal tertentu bahwa kita harus ketemu dengan pasien. Nah, kalau memang sangat mengharuskan ketemu dengan pasien untuk hari ini, jangan meneliti tentang harus ketemu dengan pasien. Misalnya, kita meneliti tentang pandemi begitu. Bagaimana sih pendapatnya atau persepsinya pasien COVID-19 terhadap pengobatan dilakukan oleh sang dokter. Bisa kita lakukan. Lalu kemudian bisa juga kita kombinasikan namanya kualitatif deskriptif. Saya bisa aja membuat kuesioner yang isi itu saya tinggal mencari alamat-alamat misalnya ini. Lalu kemudian mereka kita minta, tidak ada yang bisa kita lakukan hari ini, tapi paradigmanya sudah harus berbeda. Nah, lalu kemudian jangan lakukan sesuatu penelitian kalau memang tidak bisa dilakukan. Lakukan yang bisa. Kita tinggal cari aja. Makanya begini, biasanya itu yang susah kita, karena penelitian itu kita lakukan dengan mengambil judul orang. Maaf itu. Maaf. Mengambil judul orang. Atau ngumpul-ngumpulin sekian puluh judul begitu, kemudian disaring judulnya, lahirkan satu judul baru, lagi satu, nggak bisa. Mestinya penelitian itu berangkat dari identifikasi masalah. Caranya adalah kita tinggal bikin yang Pak. Kalau saya ngajar metodologi, tadinya sebenarnya lagi berpikir, saya mau bikin ini supaya ada, saya bikin tabel aja, misalnya apa masalahnya. Apa yang Anda mau gali dari masalah itu? Misalnya tentang COVID-19. Apanya COVID-19? Oh banyak. Banyak. Salah satu adalah sekarang ini misalnya, itu aib besar. Misalnya. Nah, ini kita perlu meneliti. Atau misalnya, bagaimana perasaan orang yang sudah dinyatakan positif. Positif itu mulai dari rapid test kelompoknya sampai kepada itu bisa kita teliti, itu bisa, sangat bisa kita teliti. Tapi kemudian itu masalahnya adalah buat ini masalahnya, lalu kemudian apa akar masalahnya, bikin tabel, satu masalah, dua akar masalah, dicari akar masalahnya kalau perlu ini. Lalu kemudian di sana di kolom berikutnya kita ini apa solusinya kalau begitu. Jangan tiba-tiba masalah muncul judul. Jadi mestinya akar masalah dulu. Masalah lalu kemudian cari akarnya, dari akarnya kemudian identifikasi solusinya atau alternatif solusinya. Lalu dari alternatif solusinya itulah kemudian muncul yang judulnya itu. Nah, kalau itu kita lakukan, Pak, sangat sistematis begitu, maka sangat mudah. Pilihlah dari sekian masalah, Pak, akan banyak akar masalahnya. Banyak akar masalahnya. Pilihlah akar masalahnya yang memang bisa dilakukan, bisa diselesaikan. Jangan ambil akar masalah yang nggak bisa diselesaikan. Ambil akar masalah yang bisa diselesaikan. Dari akar masalah itu kemudian pikirkan alternatif solusi. Kalau itu cara berpikir kita, pasti kita bisa meneliti di masa apapun. Mau pandemik, mau nggak pandemik, bisa kita lakukan. Nah, itu secara umum. Kalau satu saat bisa ada konsultasi kalau mau bisa, gampang. Menurut saya tidak sulit. Nah, kemudian ada juga tadi pertanyaan ini, bagaimana kalau memberikan data? Ada tadi Pak, ya ini. Ada, Prof. Dari ada. AIDA. Ya. Nah, saya ada. Jika ada mahasiswa yang dilibatkan saat penelitian dosen pada 3 tahun sebelumnya, lalu pada tahun 2020 itu sang dosen memberikan sebagian data yang diperoleh tersebut yang belum digunakan untuk publikasi untuk digunakan dalam menyusun skripsi. Apakah data tersebut masuk data sekunder?
bagi mahasiswa atau data primer? Terima kasih. Oke. Yang pertama dulu begini. Apa itu skripsi? Apa itu tesis? Apa itu disertasi? Banyak macam-macam definisi. Salah satu definisi yang saya ingat adalah how to explain data with theory. Jadi how to explain data with theory. Bagaimana menjelaskan data yang ada dengan teori yang ada. Itu skripsi. Jadi sebetulnya seorang dosen memang Pak, Bapak Ibu sekalian, boleh memberikan data kepada mahasiswa bimbingan S1-nya, lalu dia katakan begini, ini datanya, coba kamu jelaskan dengan menggunakan teori ini. Karena definisi lain mengatakan gini, kalau skripsi itu dosen memberikan masalah, lalu kemudian dari masalah itu diberikan petunjuk untuk menjawab masalah itu, lalu dijawab bersama-sama, dibimbing mahasiswanya untuk menjawab masalah itu. Jadi ada masalah dikasih, ditunjukkan cara menjawabnya, itu skripsi. Jadi kasih data, jadi nggak apa-apa Bu. Nah pertanyaannya apakah sekunder atau primer? Ini primer, kan dia sama-sama meneliti. Yang penting itu belum dipublikasi. Yang penting sekali lagi itu belum dipublikasi. Itu data primer. Apa sih data primer itu ya? Data seperti yang dikatakan penanya yang tadi itu, dia ambil langsung. Tidak ada ambil langsung, itu data primer. Kalau sekunder sudah ada, tinggal datang ngukur-ngukur gitu. Misalnya tadi berapa jumlah penduduk dan seterusnya. Itu data dokumen. Tapi primer itu dibikin sendiri, di-create sendiri datanya, baru diukur sendiri. Jadi ini menurut kronologis ini, walaupun 3 tahun yang lalu, dan kemudian itu belum dipublikasi, lalu sekarang itu diberikan. Saya mohon maaf, waktu saya ngikutin S3, ya, saya lama S3-nya, cukup lama saya S3. Di samping memang saya tidak terlalu cerdas, tapi juga saya sangat enjoy S3. Jadi jujur saja Bu, saya itu masuk S3 tahun 2006, tahun 96. Saya sudah disuruh, mohon maaf dengan sedikit bangga saya katakan, saya disuruh dokter tahun 1999. Gitu. 1999. Saya disuruh dokter. Tapi saya bahagia jadi S3. Lalu data saya tahun 99 itu nanti saya tulis di 2001 akhir, makanya saya selesai 2002. Jadi disertasi saya itu datanya 99, tapi selesai 2002. Gitu. Saya bahagia. Kenapa? Salah satunya adalah saya membimbing, lupa saya berapa jumlahnya untuk S1 selama saya S2. Calon dokter saya bimbing 5, baru saya capai dokter saya. Jadi nggak masalah. Nggak masalah. Satu tema penelitian saya itu melahirkan sekian puluh sarjana dan melahirkan sekian puluh doktor, master 78 tadi, dan melahirkan 5 dokter. Itu satu tema penelitian saya. Dipakai rame-rame, begitu. Apakah itu rendah? Silahkan bilang rendah. Tapi saya ingin mengatakan bahwa salah satu bimbingan saya S1 yang mengambil bagian dari penelitian saya, itu baru 2018 ini menerima Bakri Award sebagai peneliti perempuan produktif di Indonesia. Itu karena dia mampu menyelesaikan, meneliti beberapa. Dan orang ini ketika dia selesai, kita bimbing, dia pergi belajar di Swedia, dari Swedia kemudian di Norwegia. Setelah dia selesai, lalu kemudian dia kerja di Jepang, lalu kerja di Jepang ketemu di Amerika pergi lagi di salah satu negara, saya lupa namanya, lalu kemudian pulang ke Indonesia. Dan di 2 negara itu saya pernah ketemu dengan dia ketika saya kunjungi negara itu. Dan bangganya saya. Jadi kalau dibilang salah itu Pak Jas lakukan, yang pasti bahwa bimbingan saya dengan mengambil data saya sebagian itu sudah menjadi S2, S3 di luar negeri, lalu kemudian bekerja di luar negeri, lalu kemudian kembali dan menjadi memperoleh Bakri Award. Jadi saya kira saya bisa mengatakan tidak salah yang saya lakukan dulu. Jadi boleh Bu, boleh. Jadi skripsi itu adalah how to explain data with theory. Bagaimana menjelaskan data yang ada itu dengan teori yang ada. Oke. Saya kira itu tidak ada lagi. Pak Anu. Masih ada, Prof. Masih ada di bawah. Masih ada dari Ayu Rahma Wuryandini. Untuk penelitian kualitatif dalam kesimpulan melahirkan teori baru pada umumnya, untuk menolak teori lama, apakah tidak sama dengan penelitian kuantitatif yang menguji teori mendukung atau tidak? Iya.
Ya, yang pertama adalah begini. Tolong diubah tadi, tidak selamanya hanya menguji benar atau tidak teori yang ada. Itu tidak. Itu hanya terjadi jika dan hanya jika cara berpikir kita dalam mengembangkan hipotesis itu adalah harus berdasarkan teori yang ada dengan bulat-bulat begitu tanpa sintesis. Itu atau berdasarkan penelitian sebelumnya juga yang bulat-bulat. Mestinya walaupun teorinya ada, tapi di sintesis itu akan melahirkan fenomena baru, pemikiran yang logik dari penelitian. Itu satu. Jadi silahkan sebagian besar di kita di Indonesia bahwa kuantitatif itu hanya membuktikan teori, tapi kekeliruan kita di situ. Nah, yang kedua, bagaimana dengan kualitatif? Makanya kualitatif itu tidak ada hipotesis sementara yang diberikan oleh peneliti setelah peneliti membaca teori-teori yang ada. Kan begitu jawaban sementaranya, definisi sementara, definisi sederhananya itu hipotesis. Jadi hipotesis adalah jawaban sementara dari pertanyaan penelitian yang diberikan oleh peneliti setelah peneliti membaca teori. Kan gitu. Kan makanya hipotesis itu lahir setelah bab 2. Tidak pernah ada hipotesis sebelum bab 2. Gitu. Makanya urutannya ada pertanyaan penelitian, dari pertanyaan penelitian itu lalu kemudian dibahas di bab 2 dengan teori-teori yang relevan untuk menjawab pertanyaan itu. Makanya juga orang banyak tidak ada hubungannya antara teori di bab 2 dengan pertanyaan penelitiannya. Makanya tebal sekali dia punya skripsi, tebal sekali tesisnya, tebal sekali disertasinya. Karena teorinya tebal sekali padahal tidak ada hubungannya dengan pertanyaan penelitiannya. Dan di ujung di bab 2 itu lalu muncul kerangka pikir. Di kerangka pikir, salah satu ciri khas dari kerangka pikir itu harus mengandung variabel-variabel, bahkan dengan ini lahirlah dari kerangka pikir akan lahirlah hipotesis. Hipotesis itu sekali lagi jawaban sementara dari seorang peneliti atas hipotesis, atas pertanyaan penelitian setelah dia membaca teori. Itu hipotesis. Nah, penelitian kualitatif nggak punya hipotesis, dia fokus penelitian. Fokus penelitian dari mana? Fokus penelitian ini lahir dari kerangka konseptual. Ya, kerangka konsep yang dibangun. Makanya kalau kerangka konseptual itu yang dibikin adalah teori-teori, bukan kerangka konseptual itu. Nah, di situ memang terkadang kita sebagai pembimbing juga agak keliru. Sehingga sebetulnya makanya tadi di akhir daripada penelitian saya itu, penjelasan saya tentang kualitatif, memang lahir teori baru. Teori baru tidak selamanya harus menggugurkan teori lama. Tidak seperti itu. Apalagi dalam teori-teori sebetulnya, teori itu, seperti yang saya katakan tadi, dia tidak salah. Dia benar ketika time-nya begitu. Dia benar ketika ruangnya di situ. Tapi pada saat yang sama sekarang ini, saya menemukan satu teori kuantitatif. Misalnya, benar di sini, salah di sana. Seperti yang saya katakan tadi, salah di sini, benar di sana. Jadi belum dibuktikan saja lagi sudah salah memang di tempat lain, bisa saja dalam waktu yang sama. Kualitatif pun seperti itu. Nah, tetapi kualitatif memang dia berangkat dari fokus penelitian. Fokus penelitian lahir dari kerangka konseptual yang sebetulnya memang tidak berdasar pada teori. Makanya saya katakan tadi untuk kualitatif tidak harus punya teori sebetulnya, bahkan tidak harus punya proposal. Seperti yang saya katakan tadi. Tapi kan saya sudah jawab sendiri, kenapa harus bikin proposal Pak? Supaya cepat selesai. Karena kalau nggak bikin proposal, kapan selesainya nanti? Hanya Tuhan yang tahu. Nah, kalau seperti itu, kasihan mahasiswa kita. Ya, jadi tidak begitu caranya. Memang kualitatif bisa melahirkan teori, tapi tidak harus selalu menggugurkan teori yang ada. Jadi tidak bisa dikatakan sama ya dengan kualitatif. Yang pasti adalah kuantitatif dengan kualitatif jangan didikotomikan. Masing-masing metode itu memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung masalah kita dan tergantung tujuan penelitian kita. Dari situlah kemudian dibangun, lalu kemudian. Makanya di bagian metode penelitian di bab 3 itu harus jelas betul. Untuk kemudian kita menentukan apa metode yang akan kita gunakan. Harus jelas.
sana. Sehingga orang bilang, itu kan harusnya bagus kalau kualitatif. Oh, nggak bisa gitu, Pak. Saya sudah menjelaskan bahwa kenapa saya pilih kualitatif, karena seperti ini. Kenapa saya pilih kuantitatif, karena seperti ini. Lalu kemudian saya pilih mixed method, karena saya sudah yakin seperti itu, bahwa kuantitatif saya bisa diperkuat dengan pendekatan kualitatif. Bahkan terkadang mixed method itu lahir di belakang. Ketika saya punya hasil kualitatif, saya belum puas. Saya mau buktikan dengan kuantitatif. Oh, kalau begitu iya. Maka sekundernya adalah kuantitatif. Atau saya hasil penelitian kuantitatif saya tidak puas, saya mau kualitatif ya. Berarti primernya kuantitatif, sekundernya adalah kualitatif. Jadi bisa saja dirancang dari awal hanya satu metode, tapi ketika kita peroleh hasilnya, kita jadi tertarik lagi. Bahkan tiba-tiba lagi saya mau kembangkan. Nah, gitu. Kalau teori pengembangan hari rata-rata sekarang itu untuk S3 dia bikin research and development, cuman biasa dia mengembangkan model begitu. Saya bilang kalau untuk saya S3, kalau baru satu kali diuji coba, jangan dulu katakan itu adalah model, itu baru konseptual model atau rekomendasi model. Nanti diuji lagi beberapa kali, ternyata memang betul hasilnya, baru katakan itu modelnya si A. Jangan terlalu cepat mengklaim bahwa itu model Anda, karena baru 1, 2, 3 kali diuji coba. Saya kira itu jawaban saya, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin sebelum kita baca lagi, Prof, ini ada yang satu mau bertanya. Sebentar. Ini ada yang menarik, Pak. Mau tanya bagaimana supaya ada novelty-nya. Ya. Ini menarik. Tadi itu yang pertama adalah sebetulnya dari bab 1 itu sudah harus memang dipikirkan. Makanya di bab 1 itu prinsipnya gini. Kalau bikin bab 1, ya, jangan bikin pertanyaan penelitian sebelum Anda yakin bahwa setiap orang yang baca pendahuluan saya ini, maka dia akan mengatakan, wah bisa kiamat kecil kita kalau tidak teliti penelitian ini. Disitulah kelihayan kita membuat pendahuluan. Meyakinkan pada orang bahwa ini begitu pentingnya penelitian ini. Ini kebaruannya ada. Yang dilakukan oleh orang seperti itu. Yang dilakukan si A seperti itu, si B seperti itu, yang belum dilakukan ini. Jadi dari awal mengatakan, bisa kita tunjukkan bahwa ini yang belum dilakukan. Belum ada orang yang meneliti ini. Maka saya akan teliti di sini. Nah, novelty itu tidak harus banyak-banyak. Istilah promotor saya dulu, Jas, ngapain kau bikin disertasi tebal-tebal? Apa yang kamu tulis semua orang sudah pernah tulis. Jadi mohon maaf Pak, disertasi saya itu cuma 100 halaman. 5 tahun saya kerja, dari 100 halaman itu 100 gambar. Jadi hampir bisa katakan setiap halaman ada gambar. Tipis sekali disertasi saya. Tapi apa yang dibilang? Insya Allah setiap gambar itu pasti ada novelty. Karena dijelaskan di sana. Yang dilakukan oleh orang ditemukan ini seperti ini. Yang muncul di grafik saya seperti ini. Jadi dari awal kita sudah harus menjustifikasi bahwa ini sudah diteliti orang, diteliti oleh si Anu di situ tahun sekian dan seterusnya. Ini yang belum diteliti. Inilah sehingga saya akan teliti sekarang ini. Manfaatnya seperti itu. Sehingga saya katakan tadi, ketika orang membaca bab 1 penelitian kita, dia akan mengatakan terjadi kiamat kecil kalau ini tidak diteliti. Maka pada saat itu insya Allah kita mau ghibah, mau apa, insya Allah akan diterima ya, penelitian kita. Jadi betul novelty harus didesain dari awal, tidak bisa muncul tiba-tiba di belakang. Silakan moderator. Baik, Bapak Andi Samsunyar, silakan. Pak Sabirin, mohon untuk di-unmute. Baik Pak, peserta bisa kontrol sendiri Pak ini mic-nya. Oke. Terima kasih Pak Prof dan yang terhormat kepada seluruh sivitas akademik STIMIK Akba, para pimpinan. Saya sangat tertarik sekali Prof berbicara persoalan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Cuma yang terjadi di lapangan pada hari ini Prof adalah banyakkan contohnya itu adalah reviewer adalah bagaimana dia masap-masapnya ini masih dia pegang teguh, gitu, masih dia pegang teguh. Sebagai contoh, pernah satu ada reviewer karena memang dia adalah masap-masap kualitatif yang sangat kental, sehingga pada saat kita mengajukan proposal, masa-masa kuantitatif ini seolah-olah dikesampingkan, Prof. Ini yang kadang tidak bisa terlalu masuk ke dalam situ karena dia memang masapnya adalah masap kualitatif, sehingga penilaian kuantitatif itu kadang dikesampingkan. Bagaimana sebenarnya Prof berbicara persoalan menyikapi fenomena seperti ini, terutama kalau berbicara persoalan tesis, skripsi dan lain sebagainya,
saya rasa mudah kita karena mazhab kita satu. Tapi kalau berbicara persoalan reviewer, jurnal dan lain sebagainya, kalau kita mendapat saya kuantitatif tapi mendapat orang kualitatif mazhabnya dan dia sangat kental sekali itu, kadang penilaiannya sangat subjektif, Prof. Itu yang saya. Yang kedua adalah Prof, saya sangat tertarik sekali berbicara persoalan mix karena saya orang kuantitatif, orang akuntansi, saya sangat tertarik sekali bagaimana cara menerapkan mix penelitian ini, kuantitatif ke mix metode ini kuantitatif dan kualitatif, Prof. Bagaimana mencoba untuk terutama dalam penelitian-penelitian, Prof, karena kita pun juga sebagai sekarang memang kita tidak boleh terlalu mendalami mazhab, memang kita harus mengembangkan kemampuan kita. Kalau memang kita adalah kuantitatif, ya mencoba untuk memixkan minimal di situ, Prof. Supaya ke depan nanti kalau jadi reviewer, kita tidak berpikir untuk mazhab besar ini atau mazhab yang ini seperti pemikiran itu, Prof. Kita harus melakukan secara objektif. Bagaimana triknya, Prof? Bagaimana dilakukan untuk berbicara persoalan itu? Terima kasih kepada Bapak Moderator dan salam buat Ketua STIMIK Akba dan Ibu Ketua Yayasan Kartini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Yayan Sorong, Papua Barat, Prof. Terima kasih. Oh, Papua ini luar biasa, ya, Pak Arpandi. Iya, Prof. Saya kebetulan saya saya pernah di STIMIK Akba dan saya besar di STIMIK Akba dan ya ada lain dan pindah di Yayan Sorong, Papua Barat. Saya sekarang ada di Papua Barat, Prof. Dan saya pernah menjadi tenaga pengajar di STIMIK Akba cukup lumayan lama dan saya memulai awal karir di STIMIK Akba. Terima kasih, Prof. Salam buat semuanya teman-teman yang ada di STIMIK Akba. Sorong ya. Iya, Prof. Oke. Baik. Langsung saja mungkin, Prof. Iya. Bagaimana moderator? Langsung saya jawab. Langsung saja, Prof. Sebelum kita Halo, moderator. Dilangsung saja, Prof, karena masih ada satu lagi pertanyaan mungkin yang dari peserta dari Kalimantan Utara. Atau digabung saya, Prof, ya. Dia mohon izin untuk lanjutkan cerita tentang perbedaan tingkatan penelitian pada S1, S2, dan S3. Unmute, Ki. Koneksinya Prof. Jafrudin bermasalah. Langsung ya. Sudah bagus kembali. Oke, baik. Yang pertama benar sekali Pak Arpandi. Saya pernah ikut short course penelitian kualitatif di Airlangga Surabaya tahun 2005 kalau nggak salah. Pengajarnya itu adalah Daniel Sparingga, kakaknya Helen Sparingga. Dia dengan tegas mengatakan gini, saya ini, dia bilang, mazhab saya, malah dia katakan, iman saya itu adalah kualitatif. Jadi kuantitatif itu haram buat saya. Itu betul itu. Tapi ada juga orang mengatakan gini, iya tapi iman saya kuantitatif. Jadi haram juga buat saya itu kualitatif. Itu tahun 2005. Dia bilang, apa itu kuantitatif? Sampah-sampah aja dibilang. Nah, sama dengan tadi itu, kerjanya yang membuktikan teori. Nah, saya waktu itu karena saya juga belajar kuantitatif dikit, saya cuma diam-diam saja. Saya ya-yakan saja. Itu benar, itu masalahnya. Jadi harapan saya adalah mudah-mudahan orang-orang seperti itu tidak banyak lagi di era hari ini. Nah, dan yang pertanyaan Bapak tadi, bagaimana saya buat proposal yang meneliti saya kuantitatif, tapi yang periksa itu kualitatif. Ini pasti kesalahan dari panitia. Karena panitia tidak mampu mengidentifikasi bahwa reviewer itu sebetulnya dia imannya atau mazhabnya adalah kualitatif. Kalau kapan dia dikasih kuantitatif, betul, pasti Bapak gugur. Itu jelas. Makanya dalam hal ini kalau mengirim proposal juga harus diiringi dengan doa, Pak. Supaya proposal itu diperiksa oleh orang yang benar. Itu masalah. Itu yang dibilang dalam penelitian kuantitatif tadi itu sudah variabel intervening, variabel intervening itu susah diukur, Pak. Seperti nasib begitu. Nah itu. Jadi makanya kalau ngirim proposal Bapak Ibu sekalian, salah satu doanya Tuhan, tolong mudah-mudahan bantu supaya proposal saya diperiksa oleh orang yang semazhab dengan saya. Nah, gitu. Nah itu salahnya. Yang kedua,
kita memang hari ini Pak, nggak bisa hanya menguasai satu. Nggak bisa. Karena tren pengetahuan hari ini memang ternyata menjadi holistik. Nah, kalau saya orang fisika memang karena salah seorang pakar fisika yang cacat, yang apa namanya, yang lumpuh sampai dia meninggal itu, saya kok jadi lupa namanya. Itu dia mengembangkan satu teori, the whole theory. Jadi dia mengatakan di dunia ini akan muncul nanti hanya satu teori. Dan gejala itu, fenomena itu Pak, muncul itu sekarang. Bahwa kemungkinan nanti betul ramalan dia bahwa hanya akan muncul satu teori. Jadi artinya apa? Integrated antara disiplin ilmu akan semakin jadi di masa depan. Tidak bisa lagi orang sekarang bilang, imam saya ada sosial. Tidak bisa. Sosial nggak bisa jalan tanpa eksakta. Tapi eksakta nggak bisa juga eksis kalau tanpa ilmu sosial. Makanya sekarang ini pemerintah kita sudah mulai kembali ke jalan yang menurut saya jalan yang baik Pak. Bahwa untuk jadi guru besar sekarang ini sudah mulai dihargai tentang multidisiplin. Makanya sekarang orang jadi guru besar dengan karya monumental walaupun tidak sesuai dengan jurusannya pun sudah dihargai. Karena memang akan kembali ke sana. Nah, jadi gini. Untuk yang pertanyaan kedua tadi itu. Satu, pernah mantan rektor UNM, Bapak Profesor Dr. Idris Arif. Dia ketika S3 di IPB waktu itu, dia orang ekonomi juga Pak, akuntansi. Salah satu penelitiannya itu adalah korelasi antara pendidikan dengan penghasilan. Dalam teori, semakin tinggi, coba tolong panitia di unmute Pak Arpandi supaya bisa interaktif. Ya. Tolong di unmute Pak Arpandi. Ya, Pak Arpandi. Menurut teori, semakin tinggi pendidikan seseorang, mestinya penghasilannya semakin tinggi. Betul? Ya, teorinya, Prof. Iya. Hasil penelitian beliau sudah almarhum, mudah-mudahan ini cerita saya ini menjadi amal jariah buat beliau. Dia menemukan ternyata penjual pisang EP di Kota Makassar, di Pantai Losari itu, penjual pisang EP itu semakin tinggi sekolahnya, semakin jelek hasilnya. Nah, ini kan terbalik, Pak. Jadi penelitian beliau itu semakin tinggi pendidikan penjual pisang EP, itu semakin rendah hasilnya. Nah, ketika diperiksa oleh promotornya di ITB, wah, lihat dulu, dia bilang, Rip, coba periksa dulu. Jangan-jangan cara mengembangkan instrumennya salah, nggak sesuai dengan indikatornya. Diperiksa lagi, benar. Jangan-jangan cara mengedarkan instrumennya juga salah. Bukan dia yang isi dan seterusnya. Diperiksa, ternyata benar. Kalau gitu apa ya? Ya dibilang sama promotornya, pikir-pikir dulu. Nah, dia pikir-pikir, dia bilang, saya pulang dulu ke Makassar, Pak. Siapa tahu ada ilham datang di sana. Datang di Makassar, karena mungkin dia rajin sholat tahajud dan minta doa seperti itu. Jadi memang peneliti tadi harus berdoa, Pak. Kalau tidak berdoa susah juga itu. Ya. Dia berdoa terus, tiba-tiba ketika dia membersihkan, dia menyapu-nyapu di rumahnya, ada buku cucunya yang di SMP itu buku biologi. Kenapa lagi ketika dia terbuka buku biologi, lalu di dalam buku biologi ada tulisan begini, populasi itu haknya akan berkembang dengan baik jika dia tumbuh pada ekosistem yang tepat. Nah, itu biologinya berkata, dan itu benar, bahasa memang rumus biologi itu bahwa populasi itu akan tumbuh dengan baik jika dia ekosistemnya benar. Nah, muncul pemikirannya, jangan-jangan ini itu yang terjadi di penjual pisang EP. Pulanglah dia ke Bogor, lalu dia bilang sama pembimbingnya, Prof, jangan-jangan ini yang terjadi. Penjual pisang EP itu memang tinggi bagus, tapi tidak bertumbuh pada ekosistem yang baik. Jadi pembimbing bilang, bisa jadi. Kalau begitu coba kau wawancarai. Nah, coba ini dari kuantitatif ke kualitatif. Dia pergi wawancarai, Pak. Dia wawancarai itu. Ketika dia wawancarai, dia gunakan teknik snowball sampling. Jadi dia tinggal menentukan dulu masing-masing strata. Ini kan strata. Ada SD, SMP, SMA, sarjana. Jadi ditentukan 4 strata. Dari strata itu dia pilih 1 menjadi sebagai informan kunci. Ini cara pengumpulan datanya.
Tapi nanti dia katakan akan snowball. Dia wawancarai satu. Bagaimana Bapak? Sudah berapa tahun, dan macam-macam pertanyaannya. Sampai pada kesimpulan, dia menjawab begini, saya ini Pak di sini, kan sekolahku rendah, kasihan. Jadi tidak ada pekerjaan yang bisa kukerjakan, kecuali menjual pisang epe. Makanya seluruh hidup saya, seluruh waktu saya fokus di sini. Untuk menjual sebagai penjual pisang epe. Makanya saya belajari bagaimana menjual pisang epe yang baik, ramah kepada ini, gulanya dikontrol dan seterusnya. Makanya pisang epe ku enak, walaupun saya tamatan SD. Karena saya fokus di sini. Nah, ringkas cerita dia tanya yang sarjana. Kenapa bisa? Apa dia bilang yang sarjana? Pak, ini kan hanya sementara buat saya. Saya ini merasa tidak cocok untuk menjual. Masa saya sarjana penjual pisang epe, tapi kan tidak ada pekerjaan lain, maka saya bantu-bantu dulu, akhirnya saya menjual pisang epe sendiri. Itu yang terjadi. Coba bayangkan, kuantitatif tadi, benar kuantitatif, ya, Pak. Tidak salah itu ketika dia menemukan ternyata untuk kasus penjual pisang epe, semakin rendah pendidikan orang, semakin banyak hasilnya. Tapi kan pertanyaannya, why? Kenapa? Dilanjutkan dengan penelitian kualitatif, wawancara, mendalam. Nah, ditemukan bahwa ternyata mereka itu yang sarjana sudah bahagia dengan hidup sebagai penjual pisang epe, sedangkan yang sarjana tidak bahagia hidup sebagai penjual pisang epe. Maka ditambahlah teori tadi itu, bahwa pendidikan itu mempengaruhi hasil jika seperti ini. Jadi tidak salah teori awal, tapi ditambahkan dengan berdasarkan penelitian itu. Ini satu kasus, mudah-mudahan sekali lagi penelitian Pak Prof. Idris Arif almarhum ini, yang saya ceritakan hari ini, itu bisa menjadi amal jariah buat beliau. Amin, amin Prof. Saya kira cukup Pak ini, dan jangan lagi ada pertanyaan karena kita terima kasih Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materi dan tanggapan dari pemateri kita hari ini, Bapak Dr. Jasruddin MSc. Saya ambil sedikit dari apa yang sudah dipresentasikan, bahwa penelitian ilmiah itu tidak pernah selesai, selalu berkelanjutan. Kemudian hasil penelitian itu bukan kitab suci yang bisa tidak berubah, beda dengan kitab suci. Kemudian penelitian ilmiah itu dari suatu ruang ke ruang yang lain itu belum tentu benar. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya atas kesediaan dan waktu dan kesempatan dari Bapak pemateri, Bapak Prof. Dr. Jasruddin MSc. Mewakili P3M STIMIK Akbar dan seluruh panitia, kami selaku moderator mohon maaf bila mana terdapat kekurangan dalam acara ini. Selanjutnya kami minta kepada semua peserta untuk mengaktifkan kamera agar dapat berfoto bersama. Silakan mengaktifkan kameranya. Panitia, silakan untuk diambil gambar. Sudah? Suaranya masih belum kedengaran, Bu. Bagaimana Pak? Pak Sabirin, sudah diambil gambar? Sudah, fotonya sudah? Sudah. Sudah. Oke. Sudah ya? Ya. Sudah, Prof. Kami sampaikan juga kepada para peserta bahwa untuk sertifikat dan materi webinar akan dikirim melalui email yang digunakan pada saat registrasi. Paling lambat 7 hari setelah webinar. Kemudian kami sampaikan bahwa demikianlah acara rangkaian webinar STIMIK Akbar seri pertama. Sekali lagi kami mohon maaf bila mana terdapat kekurangan dalam acara webinar ini. Sampai jumpa pada webinar seri kedua pada tanggal 13 Juni 2020 dengan tema peluang dan tantangan peningkatan kualitas proposal pengabdian kepada masyarakat lolos Hibaristek Dikti atau BRIN 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua, Pak Dr. Askar. Iya, Prof. Ya, Pak Dr. Askar ya, selamat ya. Iya, Prof. Sudah Iya, punya Prof, LMS. Ya, terima kasih banyak, Prof. Mohon bimbingannya, Prof. Jangan disimpan doang itu LMS-nya, dijalankan. Tambah itu bandwidth ya. Insya Allah, Prof. Insya Allah. Iya. Ada ketua yayasan juga dengar ini, Prof. Cocok, Min. Ada Ibu yayasan mau bicara, silakan. Silakan Ibu.
Ibu Yayasan mau bicara, silakan. Admit Pak, kirim. Ibu Yayasan, tolong dibukakan dulu. Sudah Pak. Silakan Ibu. Ibu Ketua Yayasan, silakan. Mana nih Ibu? Ibu Ketua Yayasan, mohon Bu, Ibu. Host, di-unmute semua host. Di-unmute semua dari Suaranya kecil, Bu. Suaranya mungkin Ibu Ketua Yayasan. Ya, kurang dekat mungkin dengan ininya. dia termute. Termute ketua yayasan. Ibu Ketua Yayasan, Ibu siapa ya? Ibu Marwa, Prof. Oh ya, tadi masih Di Jakarta, di Jakarta beliau. Oh. Dia tinggal di Jakarta. Oh begitu. Nggak bisa ya? Sudah ini. Ibu Marwa. Mic-nya sudah unmute. Ibu Ketua Yayasan, silakan. Kayaknya cari mic itu. Tambah ya. Halo, assalamualaikum. Iya, Prof. Iya, Bu. Iya. Sudah kedengaran ya? Iya, sudah kedengaran, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas supportnya pada hari ini. Tadi saya pengen jauh tapi tidak dibuka mute-nya tadi dari operator. Oh gitu. Jadi begini Prof ya, saya sedikit ingin terangkan model kerja di yayasan di STIMIK Akba itu. Kita di STIMIK Akba itu memprogramkan kerja itu membicarakan itu dan memprogramkan itu 1 kali 1 tahun Prof. Jadi semua program kerja itu sudah dibicarakan di 1 tahun ke depan seperti itu. Namun dari yayasan selalu membuka kepada ketua dan kepada dosen bahwa bila dalam perjalanan ada program kerja yang dianggap bisa mempercepat, maka itu akan dibuka oleh yayasan. Seperti itu. Jadi kalau masalah tadi, Prof, tidak pernah ada laporan dari ke yayasan ini, Prof. Ah, siap. Jadi kalau dilaporkan akan dibelikan ya? Iya, Prof, mungkin bisa ditanya yayasan yang selalu support ini, Prof. Dan Betul. masalah ini belum di yayasan belum tahu kalau ada masalah seperti ini. Kemarin saya ini lapori katanya masih baik-baik saja. Jadi insya Allah ke depan, Prof, tadi masalah yang ada itu tidak ada masalah, Prof. Ya. Jadi sebetulnya itu Ibu Marwa belum masalah. Hanya saya aja yang mempersoalkan supaya Ibu dengar. Ya, terima kasih. Kalau Bapak tidak angkat, saya tidak tahu, Prof. Iya, betul. Iya. Ini itu Ibu Ratna itu luar biasa itu Bu Ratna. Iya, Prof. Saya tahu, Aktif. Prof. Iya, aktif sekali Bu Ratna itu. Ya. Iya. Jadi insya Allah, Prof. Dan ini seperti tadi pesannya jangan sampai tinggal tidak dipakai. Betul, Prof. Dan akan kita buat mungkin nanti bagaimana SOP bla 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 dan seterusnya. Iya. Supaya ini bisa terkontrol dengan baik. Iya. Dan saya dari yayasan mengucapkan terima kasih banyak sudah disupport semuanya. Seperti oleh LD2 Adiktif. Terima kasih Prof. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua Yayasan. Insya Allah nanti tinggal dikasih tahu itu ketua itu. Itu ketuanya itu teman saya itu Bu. Iya. Makanya saya kasih kaget-kaget dulu tadi. Iya, Prof. Ya, mohon bimbingannya, Prof. Ya, insya Allah LMS ini kita akan gunakan di tahun ajaran yang akan datang, Prof. Siap. Ya, lebih cepat lebih baik. Iya, Prof. Iya. Makasih Ibu Marwah. Iya, Prof. Terima kasih sama-sama. Ya, terima kasih Bu Ratna. Mana Ibu Ratna? Terima kasih, Prof. Ini Bu Ratna ini biar jam 12 malam juga saya hubungi dia jawab, Pak. Biasanya jam 12 itu Prof sudah bangun sahur, Prof. Oh, begitu. Pantas. Iya, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Baik, terima kasih. Oke, saya live dulu ya. Terima kasih.
Ya, terima kasih banyak, Prof. Ya, Pak Agus, ini kalau Pak Agus kan tim saya di sini. Iya. Oke. Makasih banyak. Ya. Ya, dosen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga izin live dulu ya Pak. Nanti mungkin step berikutnya kita ngobrol-ngobrol. Oh iya Bu. Mungkin ada pertemuan mungkin sebelum sesi berikutnya Bu. Seri berikutnya. Insya Allah nanti kami buat. Ya, terima kasih Ibu Nana, Pak Ketua dan teman-teman sekalian. Terima kasih buat semua STIMIK Akbar, Bapak Ibu, Bu Nana. Terima kasih Pak Arpandi. Terima kasih Bu. Pak Arpandi, bagaimana kabar Pak Arpandi? Alhamdulillah Bapak, cuma pandemi tidak pulang-pulang, masih di Sorong aja Bapak. Iya. Badan saya ini. Iya Pak ya. Aduh. Insya Allah. Nanti jalan-jalan di Akbar lagi. Iya, nanti kalau ke Makassar ke Akbar, Pak Arpandi. Insya Allah, Pak. Iya. Pak Arpandi, iya Bu. Ditunggu partisipasinya di seri kedua Pak. Insya Allah Bu, insya Allah. Nanti insya Allah besok insya Allah bergabung lagi. Makasih banyak sebelumnya. Iya. Salam buat semua Ibu. Salam. Saya izin live dulu Bu. Iya, Bapak dan Ibu sekalian. Salam. Assalamualaikum. Sapa dulu Ya ada nih Pasmi mana itu? Pasmi, Mas Sam ada semua. Ada. Yang lama tidak ketemu. Yang ada semua. Iya. Oke, salam buat yang baru-baru yang ada di Akbar. Pak moderator juga. Salam. Moderatornya kali itu. Ya. Oke Bapak Ibu, saya mohon live. Insya Allah nanti kita ketemu di seri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga izin untuk live Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.